Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas materi limit fungsi trigonometri. Jadi pastikan dulu bahwa kalian sudah menguasai materi prasyaratnya, yaitu limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Garis besar yang akan kita bahas di sini yang pertama definisi, kemudian definisi yang dibahas secara intuitif, berikutnya bentuk tentu, menghitung nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung. Yang ketiga, bentuk tak tentu. Ini hasil limit yang harus dihindari. Ketika kita mensubstitusikan langsung, ternyata diperoleh hasil salah satu dari ini, maka harus kita lakukan dengan cara yang lain. Bisa dengan cara mengubah fungsi trigonometri dan menyederhanakannya, atau bisa juga dengan cara pemfaktoran, atau dengan perkalian sekawan, atau dengan rumus limit fungsi trigonometri. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, definisi limit fungsi trigonometri. Secara intuitif, bahwa limit X mendekati A dari fx sama dengan L, artinya untuk X mendekati suatu sudut tertentu yaitu A, maka nilai fungsi trigonometri fx itu mendekati L. Nah, di sini sama dengan limit fungsi aljabar, hanya saja sudut yang X-nya itu menyatakan besar sudut dalam radian. Yang perlu diperhatikan ketika kita menghitung nilai limit, itu ada bentuk-bentuk yang harus dihindari dan ada bentuk-bentuk yang diperbolehkan. Selanjutnya yang B, limit fungsi trigonometri bentuk tentu. Di sini akan kita bahas dua bentuk. Yang pertama bentuk limit X mendekati A dari fx. Cara menyelesaikannya yaitu dengan substitusi langsung X sama dengan A ke fungsi fx. Sebagai contoh, di sini ada limit X mendekati pi per 2 dari sin X. Maka menghitung nilai limitnya, tinggal kita substitusikan X sama dengan pi per 2 ke sin X. Sehingga diperoleh sin pi per 2. Pi itu sudut dalam radian, berarti kalau dikonversikan dalam derajat, sama saja dengan 180 derajat. Maka sin pi per 2 senilai dengan sin 90 derajat atau 1. Kemudian berikutnya, yang contoh kedua, limit X mendekati pi per 4 dari 1 ditambah cot X. Ini juga kita substitusikan langsung, X sama dengan pi per 4 ke fungsi ini, sehingga diperoleh 1 ditambah cot pi per 4. Pi per 4 itu berarti senilai dengan 45 derajat, cot 45 derajat itu 1. Jadi hasilnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Bentuk yang kedua, limit X mendekati A dari fx per gx. Ini cara penyelesaiannya sama dengan substitusi langsung, dengan catatan fa dan ga-nya tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh, di sini limit X mendekati 0 dari cos X dibagi 1 min sin kuadrat X. Kita substitusikan langsung X-nya dengan 0, sehingga cos 0 dibagi 1 min sin kuadrat 0. Cos 0 nilainya 1. 1 dikurangi sin kuadrat 0. Sin 0 itu 0, jadi 0 kuadrat di sini. Maka hasilnya 1 per 1 atau sama dengan 1. Contoh yang kedua, limit X mendekati pi per 4 dari sin X ditambah cos X dibagi sin X. Kita substitusikan langsung X-nya dengan pi per 4. Pi per 4 itu senilai dengan 45 derajat. Jadi di sini sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat dibagi sin 45 derajat.
sama dengan setengah akar 2 tambah setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Nah, karena di sini penjumlahan akar yang sejenis, maka bisa kita jumlah menjadi 1 akar 2 atau sama dengan akar 2 dibagi setengah akar 2. Akar 2-nya dicoret, berarti tinggal 1/1 atau senilai dengan 2. Berikutnya yang ketiga, kita bahas limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu. Dalam menghitung nilai limit, diharuskan kita melakukan tes limit. Jadi, langkah awal itu harus selalu disubstitusikan langsung dulu. Baru nanti ketika hasilnya salah satu dari ini, maka dilakukan cara yang lain, yaitu bisa dengan mengubah dan menyederhanakan fungsi trigonometri, atau bisa dengan perkalian sekawan, atau dengan pemfaktoran, atau dengan rumus limit fungsi trigonometri. Di video kali ini saya hanya akan membahas yang cara 1, yaitu mengubah dan menyederhanakan fungsi trigonometri. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Limit X mendekati pi per 2 dari cos 2X ditambah 1 dibagi cos X. Kita lakukan tes limit dulu dengan cara substitusi langsung. X sama dengan pi per 2 ke fungsi ini. Nah, sehingga diperoleh ini, 2-nya bisa kita coret, sehingga cos pi ditambah 1 dibagi cos pi per 2. Cos 180 derajat itu min 1, ditambah 1 dibagi cos 90 derajat itu 0. Sama dengan 0/0. Karena hasil substitusi langsungnya 0/0, maka dilakukan dengan cara yang lain. Kita bahas yang cara 1, berarti kita ubah fungsi trigonometrinya. Kalau kita lihat di sini yang bisa diubah yang cos 2X ya, ini merupakan fungsi sudut rangkap. Nah, kemarin sudah kita review ya rumus-rumus trigonometri termasuk ini. Jadi sambil mengingat kembali, cos 2X di sini bisa kita ubah menjadi 2 cos kuadrat X min 1. Cos 2X itu ada 3 rumus, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan soal. Jadi kita pilih yang nanti bisa disederhanakan. Kemudian min 1 tambah 1, 0, tinggal limit X mendekati pi per 2 dari 2 cos kuadrat X dibagi cos X. Cos X-nya bisa dicoret, berarti tinggal limit X mendekati pi per 2 dari 2 cos X. Kemudian kita substitusikan X sama dengan pi per 2 ke fungsi ini. 2 cos pi per 2, cos 90 derajat itu 0, berarti 2 kali 0 hasilnya 0.